Rahayu Rahayu memahami kawruh sedulur papat limo pancer. Sedulur-sedulurku, bagi masyarakat suku Jawa, istilah sedulur papat limo pancer tentunya sudah tidak asing lagi. Meski tidak sedikit juga yang hanya kenal dengan istilahnya saja, bahkan bisa jadi generasi muda Jawa malah tidak kenal sama sekali. Sebenarnya, jika kita telisik lebih jauh, pengertian sedulur papat limo pancer ini sebenarnya terus berkembang mengikuti zamannya, tidak lekang oleh waktu. Sebelum kita beranjak lebih jauh ke sebuah tujuan, tentu hal yang sangat penting adalah alamat tujuan itu sendiri. Tujuan tersebut dalam hal ini tentu saja pengertian sedulur papat limo pancer yang akan kita perbincangkan kali ini. Secara umum, pengertian sedulur papat limo pancer adalah penyelarasan jagat kecil atau mikrokosmos, dan lebih spesifik lagi adalah manusia atau diri kita sendiri dengan jagat besar atau alam semesta ini, makrokosmos. Saudara yang empat yang ada di jagat besar itu adalah empat kiblat yang ada, yaitu timur, selatan, barat, dan utara, ditambah saudara pancar yaitu tengah, di mana diri manusia itu berada. Sedangkan empat saudara yang berkaitan dengan jagat kecil manusia adalah apa-apa yang mengiringi kelahirannya. Mereka itu adalah kakang kawah, air ketuban, adi ari-ari plasenta, getih darah dan pusar tali plasenta. Sedangkan yang kelima pancernya adalah diri manusia itu sendiri. Dari pengertian asal ini kemudian berkembang dengan adanya pengaruh agama Hindu. Sedulur papat, empat saudara, kemudian dimaknai selain sebagai empat kiblat juga kemudian dimaknai sebagai unsur alam yang menjadi pembentuk jasad manusia. Empat anasir tersebut adalah bumi, tanah, air, api, dan angin. Sedang yang kelima pancer adalah diri manusia itu sendiri. Nah, demikianlah sekilas tentang pengertian paling dasar tentang konsepsi sedulur papat limo pancer. Agar tidak bias dan bleber kemana-mana, sekarang kita kerucutkan pada konsep sedulur papat limo pancer dalam versi kekinian atau modern. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita simak tembang Dendang Gulo yang terserat dalam Kidungan Purwojati untuk memudahkan maksud saya dalam video kali ini. Ono kidung ing kadang marmati amung tuwuh ing kuwasanira, ngenakaken saciptane kakang kawah puniku kang rumeksa ing awak mami, anekake sedya ing kawusanipun adi ari-ari ingkang memayungi laku kuwasanireki, angenaken pangarah ponang getih ing rohina wengi rerewang ulah kang kuwasa andhedhekaken karsane pusar kuwasanipun nguyuyu sabawa mami, nuruti ing paneda kuwasanirku jangkep kadang ingsun papat kalimane wis dadi pancer sawiji tunggal sawujud ingwang. Pada tembang tersebut disebutkan bahwa saudara empat sedulur papat itu adalah terdiri dari marmati, kawah, ari-ari, plasenta atau tembuni, dan darah atau orang Jawa menyebutnya getih atau dalam kejawen sering disebut rahsa. Kesemuanya tersebut berpusat di pusar atau dalam konteks ini adalah bayi. Jelasnya mereka ini ada pada setiap manusia. Pertanyaannya, mengapa disebut marmati, kakang kawah, adi ari-ari, dan rahsa? Sedulur-sedulurku, marmati itu artinya samar mati atau takut mati. Meski saya belum pernah hamil dan tidak akan pernah hamil, gak jelas toh masuk laki-laki hamil. Umumnya bila seorang ibu sedang hamil, sehari-hari pikirannya jangan selalu khawatir karena samar mati. Untuk lebih jelasnya silahkan tanya pada istri atau simbok masing-masing. Rasa khawatir tersebut hadir terlebih dahulu sebelum keluarnya kawah atau air ketuban, ari-ari, dan roso. Makanya rasa samar mati itu kemudian dianggap sedulur tua atau saudara tua. Dalam sebuah proses kelahiran yang keluar terlebih dahulu adalah air kawah, air ketuban, sebelum lahir sang bayi. Itulah makanya kemudian kawah lantas dianggap sedulur tua yang biasa disebut kakang, kakak kawah tersebut.
urutannya adalah kawah, kemudian disusul dengan jabang bayi, baru kemudian ari-ari, plasenta atau tembuni. Selanjutnya, karena ari-ari keluar setelah jabang bayi lahir, ia disebut sebagai sedulur enom, saudara muda, atau dalam hal ini disebut adik ari-ari. Dalam satu proses kelahiran tentu juga mengeluarkan rah, darah atau getih. Nah, keluarnya rasa ini juga pada waktu akhir, dan hal ini juga dianggap sama, sedulur enom. Kemudian pusar tali pusat jabang bayi umumnya gugur, pupak ketika bayi sudah umur sepasar 7 hari. Nah, tali pusat yang gugur juga dianggap sebagai saudara si bayi. Pusar ini dianggap pusatnya saudara empat. Nah, dari sinilah kemudian muncul istilah sedulur papat limo pancer. Bagi wong Jawa, semua sedulur tadi harus dirawat dan dihormati dengan cara diselamati dengan bancaan atau tumpengan. Mereka semua dianggap pamomong atau penjaga manusia. Biasanya penyebutan untuk mereka dan sekalian untuk unsur-unsur alam semesta disebut dengan sedulurku sing lahir bareng sedino, sing ora lahir bareng sedino, sing kerawatan lan sing ora kerawatan. Artinya saudaraku yang lahir bersamaan sehari denganku, air ketuban, ari-ari, darah kelahiran, tali plasenta dan ruh atau jiwa. Saudara yang tidak lahir bersamaan, unsur alam semesta yang terawat maupun yang tidak terawat. Namun pengertian tersebut kemudian berkembang lagi dengan adanya pengaruh agama Islam. Oleh Sunan Kalijogo kemudian ditambahkan pengertian baru yang bernafaskan Islam, yaitu 4 saudara itu adalah 4 jenis nafsu manusia. Sedangkan yang kelima pancer adalah hati nurani atau alam rasa atau sir. Nah, unsur 4 nafsu tersebut adalah nafsu alwamah, sufiyah, amarah, dan mutmainah. Sedikit saya nukilkan penjabaran singkat keempat nafsu tersebut. Yang pertama, alwamah atau serakah. Manusia itu pada dasarnya memiliki rasa serakah dan alwamah. Secara umum, nafsu alwamah berkaitan dengan insting dasar manusia, yaitu keinginan untuk makan, minum, berpakaian, bersenggama, dan lain sebagainya. Dikatakan bahwa nafsu alwamah ini terjadi karena pengaruh unsur tanah yang menjadi unsur pembentuk jasad manusia. Lalu yang kedua adalah sufiyah atau keindahan. Manusia itu umumnya senang dengan hal-hal yang bersifat keindahan, misalnya wanita, asmara. Nafsu sufiyah ini juga sangat berkaitan dengan keinginan duniawi untuk dipuji, untuk kaya, mendapat derajat dan pangkat, loba, tamak, dan lain sebagainya. Maka dari itu manusia yang terbenam dalam nafsu asmara atau birahi diibaratkan bisa membakar dunia. Nafsu ini berpadanan dengan sifat udara yang menjadi unsur pembentuk jasad. Sifat dari udara adalah selalu ingin memenuhi ruang selagi ruang itu ada atau ruang kosong. Lalu selanjutnya adalah amarah. Nafsu amarah itu berkaitan dengan keinginan untuk mempertahankan harga diri, rasa marah dan emosi. Pengertiannya, bila manusia itu hanya mengutamakan nafsu amarah saja, tentu akan selalu merasa ingin menang sendiri dan selalu ribut atau bertengkar, dan akhirnya akan kehilangan kesabaran. Dikatakan nafsu ini mendapat pengaruh dari sifat panas atau api yang menjadi pembentuk jasad manusia. Lalu selanjutnya adalah mutmainah atau keutamaan. Nafsu mutmainah adalah nafsu yang mengajak ke arah kebaikan. Walaupun nafsu ini merupakan keutamaan atau kebajikan, namun bila melebihi batas tentu saja tetap tidak baik. Contohnya, memberi uang kepada orang yang kekurangan itu bagus. Namun apabila memberikan semua uangnya sehingga kita sendiri menjadi kekurangan, jelas itu bukan hal yang baik. Dikatakan bahwa nafsu ini mendapat pengaruh sifat air yang juga menjadi pembentuk jasad manusia. Keempat nafsu yang ada harus dirawat, diatur, diseimbangkan, dan harus berjalan di bawah kendali akal dalam bimbingan hidayah ilahi. Itulah makna dari angaweruhi atau merawat sedulur papat limo pancer dalam terminologi 4 nafsu manusia. Namun bagi saya pribadi, pemaknaan yang komprehensif yang melibatkan macam-macam pengertian yang ada, itulah yang harus kita hayati, yaitu mengakui dan menyelaraskan diri kita, mikrokosmos, sebagai bagian dari jagat besar atau makrokosmos, dan sekaligus pengendalian diri kita atas nafsu-nafsu kita di bawah akal dan dalam pituduh, petunjuk atau hidayah ilahi. Selanjutnya mari kita beranjak lagi pada sedulur papat limo pancer dalam konsep kemalaikatan. Namun sebelumnya, ini tidak menyepadankan, ini hanya ilustrasi dalam logika berpikir saja. Baik, kita lanjutkan lagi. Dalam
dalam Islam, kita mengenal 4 malaikat, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israil. Nah, setelah Islam masuk ke Pulau Jawa, kepercayaan mengenai sedulur papat lima pancer ini kemudian dipadukan dengan 4 malaikat yang melekat pada setiap manusia Islam abangan ini. Bahkan dalam ajaran sufi tertentu, konsep ini disejajarkan dengan keempat sifat nafsu, seperti yang sudah saya ulas barusan. Malaikat Jibril atau dalam bahasa Ibrani Gabriel artinya pahlawan Tuhan. Fungsinya adalah penyampai informasi. Di dalam Islam dikenal sebagai penyampai wahyu pada para nabi. Nah, dalam konsep Islam Jawa abangan, Jibril diposisikan pada kekuatan spiritual pada ketuban. Ada pandangan yang menyatakan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka otomatis Jibril menganggur karena Muhammadlah orang yang menerima wahyu terakhir. Tapi tidak demikian dalam pandangan Jawa. Setiap orang disertai Jibrilnya. Hakikatnya hanya ada satu Jibril di alam raya ini, tapi pancaran cahayanya ada dalam setiap diri. Seperti ruh, tidak pernah dinyatakan dalam bentuk jamak di dalam Islam. Tetapi setiap diri mendapat tiupan ruh dari Tuhan, dan ruh tersebut menjadi si Anu, si Ane, si Anu, dan seterusnya. Hakikatnya satu, tetapi terpantul pada setiap cermin, sehingga seolah-olah setiap cermin mengandung ruh, dan manusia sebenarnya adalah cermin bagi sang diri. Setiap diri menerima limpahan cahayanya. Di antara limpahan cahayanya adalah Jibril yang menuntun setiap orang. Jibril akan menuntun manusia ke jalan yang benar, yang telah membersihkan dirinya, membersihkan cerminnya, membersihkan hatinya. Jibrillah yang menambah daya agar teguh dan tebal keimanan seseorang. Dalam khasanah Jawa, Jibril berdampingan dengan guru sejati, bersanding dengan diri pribadi. Jibril tidak mampu mengantarkan diri Nabi ke Sidratul Muntaha dalam Isra Mi'raj beliau. Juga diceritakan ketika Jibril menampakkan diri ke hadapan Rasul, selalu ditemani malaikat mulia lainnya yaitu Mikail, Israfil, dan Israil. Jelas kiranya bahwa kehadiran ketuban ketika membungkus janin ternyata disertai saudara-saudaranya yang lain. Kemudian jika ditinjau dari kedudukannya yang keluar paling awal, maka disebut sebagai kakak atau kakang saudara tua si bayi. Begitu si bayi lahir, maka selesailah sudah tugas ketuban secara fisik. Tetapi eksistensi ketuban secara rohania, ia tetap menjaga dan membimbing bayi tersebut sampai akhir hayat. Jika ditinjau dari sisi eksistensi, Jibril diciptakan setelah malaikat Mikail, dan tali pusar ada lebih dahulu daripada selaput yang membungkus janin di pintu rahim, serviks. Malaikat Israfil dalam terminologi Islam, malaikat Israfil itu diciptakan setelah penciptaan arsy, singgasana Tuhan. Disebut sebagai malaikat penggenggam alam semesta. Ia meniup trompet pemusnahan dan pembangkitan. Ia digambarkan menengadah ke atas untuk melihat jadwal kiamat yang ada di Lauh Al-Mahfuz. Israfil disepadankan dengan ari-ari, tembuni atau plasenta. Ari-ari adalah yang memayungi sang janin sampai ke tempat tujuan. Dialah yang memberikan keamanan dan menyalurkan makanan serta kenyamanan pada janin dengan ari-ari ini saat kehidupan berlangsung dalam janin. Eksistensi ari-ari ini disejajarkan dengan malaikat Israfil. Dalam kelahiran janin, ari-ari diterima sebagai saudara muda atau adik. Meskipun jasadnya telah tak ada lagi, ari-ari tetap memberikan perlindungan bagi manusia setelah dilahirkan. Dari sisi keberadaannya, malaikat Israfil dicipta terlebih dahulu daripada malaikat Mikail dan Jibril. Israfil diyakini sebagai pelita hati bagi manusia agar hatinya tetap terang. Itulah sebabnya sejahat-jahatnya manusia masih ada secercah cahaya dalam hatinya. Tetap ada kebaikan yang dimilikinya meski hanya sebesar debu. Yang ketiga adalah malaikat Mikail, salah satu malaikat yang menjadi pembesar para malaikat. Tugas malaikat Mikail adalah memelihara kehidupan. Dalam hadis diceritakan bahwa malaikat Mikail mengemban tugas memelihara pertumbuhan pepohonan, kehidupan hewan juga manusia. Dialah yang mengatur angin dan hujan dan membagi rezeki pada seluruh makhluk. Pada konsep sedulur papat yang sudah disesuaikan dengan ajaran Islam, tali pusar merupakan lokus, tempat dudukan bagi malaikat Mikail. Dia merupakan tali penghubung bagi kehidupan manusia.
zat-zat makanan, oksigen, dan zat yang perlu dibuang dari tubuh janin agar tidak meracuni tubuh janin. Dia telah mengatur kehidupan manusia dalam rahim melalui malaikat-malaikatnya. Mikael dipandang orang Jawa sebagai saudara yang memberikan sandang, pangan, dan papan. Jika seseorang memohon perlindungan Tuhan, maka Mikael yang akan menjalankan perintah Tuhan untuk melindunginya. Keempat adalah malaikat Israel, malaikat maut yang dipercaya sebagai yang bertanggung jawab atas kematian. Kehadirannya amat ditakuti manusia. Jika ajal telah tiba, maka ia akan mewafatkan manusia sesuai waktunya. Dalam konsep sedulur papat, malaikat maut ini ternyata saudara manusia sendiri, bukan orang lain, dan ia pun tidak akan menyalahi tugasnya. Bila seseorang belum sampai ajalnya, ia tidak akan mewafatkannya. Dia hadir untuk meringankan penderitaan manusia. Saudara sejati pasti melindungi bila yang bersangkutan selalu di jalan yang benar. Bayangkan bila manusia tidak bisa mati tetapi hidupnya menderita, apakah tidak tersiksa? Israel disebut sebagai kekuatan Tuhan yang berada di dalam darah. Dalam kehidupan sehari-hari, Israel bertugas untuk menjaga hati yang suci. Jika hati terjaga kesuciannya, maka ketakutan akan hidup menderita dan kematian akan tidak ada lagi. Jika ajal telah sampai, maka Israel mengorganisasi malaikat lainnya, mengorganisasi saudara-saudara lainnya untuk mengakhiri hidupnya. Permana yang memberikan kekuatan pada sang jiwa diangkat keluar tubuh, sehingga tubuh tidak dapat lagi dikendalikan oleh jiwa. Ruh penyambung hidup kita lepas, tubuh menjadi lunglai tak berdaya, dan ini bentuk umum kematian bagi manusia. Semua saudara gaib ini sudah menjadi satu dengan tubuh kita ketika dalam rahim sendiri-sendiri wujudnya. Tapi ketika sang bayi sudah lahir, hanya ada satu wujud. 4 saudara kita tetap menyertai kita dalam wujud ruh dan tidak kasat mata. Semar sebagai pamomong keturunan Saptarga tidak sendirian. Ia ditemani oleh 3 anaknya, yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong. Keempat abdi tersebut dinamakan Punokawan. Dapat disaksikan hampir pada setiap pergelaran wayang kulit Purwo akan muncul seorang satrio turunan Saptoarga, diikuti oleh Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Cerita apapun yang dipagelarkan, kelima tokoh ini menduduki posisi penting. Kisah mereka diawali mulai dari sebuah pertapaan Saptoarga atau pertapaan lainnya. Setelah mendapat berbagai macam ilmu dan nasihat-nasihat dari sang begawan, mereka turun gunung untuk mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan melakukan topong keramik atau menolong tanpa pamrih. Dikisahkan perjalanan sang satrio dan keempat abdinya memasuki hutan. Ini menggambarkan bahwa sang satrio mulai memasuki medan kehidupan yang belum pernah dikenal. Dunia yang gelap, penuh semak belukar, banyak binatang buas dan makhluk jahat yang siap menghadangnya. Bahkan jika lengah, sedikit saja dapat mengancam jiwanya. Namun pada akhirnya, satrio, Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong berhasil memetik kemenangan dengan mengalahkan kawanan raksasa, sehingga berhasil keluar hutan dengan selamat. Di luar hutan, rintangan masih menghadang. Bahaya senantiasa mengancam. Berkat Semar dan anak-anaknya, sang satrio dapat menyingkirkan segala penghalang dan berhasil menyelesaikan tugas hidupnya dengan selamat. Mengapa peranan Semar dan anak-anaknya sangat menentukan keberhasilan suatu kehidupan? Semar merupakan gambaran penyelenggaraan ilahi yang ikut berproses dalam kehidupan manusia. Untuk lebih memperjelas peranan Semar, maka tokoh Semar dilengkapi dengan 3 tokoh lainnya. Keempat Punokawan tersebut merupakan simbol dari cipta, rasa, karsa, dan karya. Semar mempunyai ciri menonjol, yaitu kuncung putih. Kuncung putih di kepala sebagai simbol dari pikiran, gagasan yang jernih atau cipta. Gareng mempunyai ciri yang menonjol, yaitu bermata kerong, bertangan cekot, dan berkaki pincang. Ketiga cacat fisik tersebut menyimbolkan rasa. Mata kero adalah rasa kewaspadaan, tangan cekot adalah rasa ketelitian, dan kaki pincang adalah rasa kehati-hatian. Lalu Petruk adalah simbol dari kehendak, keinginan, karsa yang digambarkan dalam kedua tangannya. Jika digerakkan, kedua tangan tersebut bagaikan kedua orang yang bekerja sama dengan baik. Tangan depan menunjuk, memilih apa yang dikehendaki. Tangan belakang menggenggam erat-erat apa yang telah dipilih. Sedangkan karya disimbolkan Bagong dengan 2 tangan yang kelima jarinya terbuka lebar, artinya selalu bersedia bekerja keras. Cipta, rasa, karsa, dan karya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Cipta, rasa, karsa, dan karya berada dalam satu wilayah yang bernama pribadi atau jati diri manusia. Hal ini disimbolkan tokoh kesatria atau satrio. Gambaran manusia ideal adalah merupakan gambaran pribadi manusia yang utuh, di mana cipta, rasa, karsa, dan karya dapat menempati fungsinya masing-masing dengan harmonis untuk kemudian berjalan seiring menuju cita-cita yang luhur. Dengan demikian menjadi jelas bahwa antara satria, punakawan mempunyai hubungan tak terpisahkan. Tokoh satria akan berhasil dalam hidupnya dan mencapai cita-cita ideal jika didasari sebuah pikiran jernih, cipta, hati tulus, rasa, kehendak, tekad bulat, karsa, dan mau bekerja keras karya. Simbolisasi satria dan empat abdinya serupa dengan ngilmu sedulur papat limo pancer. Sedulur papat adalah punakawan, kalimo pancer adalah satrianya. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Mugi rahayu, sagung dumadi.